Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fisika KD 3.7 tentang termodinamika. Kalian tahu gak sih apa itu termodinamika? Jadi, termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Jadi, dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Usaha sistem terhadap lingkungan memiliki rumus W sama dengan F kali S. F-nya disederhanakan jadi P kali A, dan itu seterusnya sehingga menjadi P kali V2 min V1. Langsung saja kita masuk contoh soal yang pertama. Hitunglah usahanya. 1. Dari keadaan A ke B. 2. B ke C. 3. C ke D. 4. D ke E. Dan 5. Dari A kembali ke A melalui titik B. Kita kerjakan contoh soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu dari keadaan A ke B. Tentu saja kita menggunakan rumus yang tadi, W sama dengan P kali V2 min V1. Kita tinggal masukkan, tapi jangan lupa rubah liternya menjadi meter kubik dan ATM menjadi N per M. Jika sudah dirubah, tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut. Maka hasilnya yaitu 2 dikali 10 pangkat 2 dalam satuan joule. Nah, kenapa kok tadi dirubah meter kubik sama newton per meter? Karena soalnya itu meminta kita untuk bersatuan joule. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Dari keadaan B ke C, yaitu W-nya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena arah volumenya yaitu vertikal ke atas ini ya. Jadi volumenya itu tidak mengalami perubahan, sehingga W-nya sama dengan 0. Kita masuk contoh soal yang nomor 3, yaitu dari keadaan C ke D. Seperti biasa menggunakan rumus W sama dengan P kali delta V atau V2 min V1. Nah, jangan lupa P-nya itu dikasih tanda min karena arahnya itu ke kiri, maka B-nya dikasih tanda min. Kemudian tinggal masukkan angkanya seperti contoh soal nomor 1. Jebret-jebret hasilnya min 1 kali 10 pangkat 2. Kita masuk contoh soal yang keempat, yaitu dari keadaan D ke A. Seperti tadi, jika arah volumenya vertikal, maka W-nya sama dengan 0 karena tidak mengalami perubahan volume. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu dari A kembali A melalui B, C, dan D. Jadi rumusnya kita tinggal total aja, W-nya total. Jadi W total sama dengan WAB tambah WBC tambah WCD tambah WDA. W total sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 tambah 0 kurangi 1 kali 10 pangkat 2 tambah 0. Sama dengan 200 kurangi 100. Jadi W total sama dengan 100 joule. Jadi itu adalah contoh soal dari usaha sistem terhadap lingkungan. Bisa dipahami ya adik-adik? Maaf ada keralatan dari yang 1 ATM menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Seharusnya itu meternya ada perseginya, yaitu Newton per meter persegi. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu proses dalam termodinamika. Yang pertama, proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Bisa dilihat grafik di samping itu adalah grafik dari proses isotermal, dan di sebelah kanannya yaitu rumus tentang proses isotermal. Yang pertama, hukum Boyle sama dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sedangkan untuk delta U-nya itu sama dengan 0. Dan untuk usaha sistem sama dengan W sama dengan N
RT ln V2 per V1. Keterangannya yaitu W sama dengan usaha, satuannya joule, N sama dengan mol, satuannya mol, R sama dengan 8,314 joule per mol K, T sama dengan suhu, satuannya Kelvin, V2 sama dengan volume akhir, satuannya meter kubik, dan V1 volume awal, satuannya meter kubik. Kita masuk ke contoh soal. 10 mol gas helium memuai secara isotermal pada suhu 40 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 2 kali volume mula-mula. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas helium. Langkah pertama yaitu dengan menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu N sama dengan 10 mol, T sama dengan 47 derajat Celcius dirubah ke Kelvin jadi 320 derajat Kelvin, V2 sama dengan 2V1, R sama dengan 8,314 joule per mol K. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya, yaitu W sama dengan nRT ln V2 per V1. W sama dengan 10 dikali 8,314 dikali 320 dikali ln 2V1 per V1. Tinggal masukkan angkanya seluruhnya dan hasilnya yaitu W sama dengan 18.437, sekian joule. Lanjut proses yang kedua yaitu proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Nah, di bawah ini adalah grafik dari proses isokorik. Dan di samping yaitu rumus tentang proses isokorik, yaitu mengenai tentang hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2 dan usaha sistemnya sama dengan 0. Contoh soal. Dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang semulanya bersuhu 27 derajat Celcius. Agar tekanan gas menjadi 2 kali lipat dari semula, maka suhu bejana tersebut adalah. Langkah pertama yaitu tulis dulu yang diketahui. Tekanan awal P1 sama dengan P, tekanan akhir P2 sama dengan 2P. Suhu awal T1 sama dengan 27 derajat Celcius dijadikan ke Kelvin yaitu ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Ditanya suhu akhir T2. Langsung saja ke pembahasan dengan menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P per 300 sama dengan 2P per T2. Masukkan nilai-nilainya. 1 per 300 sama dengan 2 per T2. T2 sama dengan 2 kali 300 sama dengan 600K. T2 sama dengan 600K dikurangi 273. T2 sama dengan 327 derajat Celcius. Jadi suhu akhir bejana yaitu 327 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Nah, di samping adalah grafik dari proses isobarik. Pada proses isobarik juga memiliki rumus tentang hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2 dan usaha sistem Ws sama dengan P kali delta V. Suatu gas yang volumenya 1,2 liter perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi hingga volumenya menjadi 2 liter. Berapa usaha yang dilakukan gas? Pertama, kita tulis dulu yang diketahui dan rubah satuannya. Selanjutnya, kita masukkan persamaannya dan tulis angka-angkanya. W sama dengan P kali V2 min V1. W sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kurangi 1,2. Setelah dikerjakan semuanya maka hasilnya akan 100. W sama dengan 120 joule. Yang terakhir yaitu proses adiabatik. Proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Gambar di samping adalah grafik dari proses adiabatik. Di adiabatik juga terdapat rumus yaitu persamaan Poisson. P1 dikali V1
pangkat konstanta Laplace sama dengan V2 dikali V2 pangkat konstanta Laplace. Dan juga T1 dikali V1 pangkat konstanta Laplace dikurangi 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat konstanta Laplace dikurangi 1. Untuk usaha sistem sendiri, W sama dengan 3/2 NR T1 min T2, atau W sama dengan 3/2 V1 kali V1 dikurangi V2 kali V2. Contoh soal, usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule diberikan secara adiabatik untuk menempatkan 0,5 mol gas ideal monoatomik, sehingga suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Jika konstanta umum gas 8,314 Joule per mol K, tentukan suhu awal gas. Langkah pertama yaitu dengan menulis yang diketahui. W sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Joule, mol sama dengan 0,5 mol, T2 sama dengan 2T1, R sama dengan 8,314 Joule per mol K. Yang ditanya yaitu T1. Sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu W sama dengan 3/2 NR T1 min T2. Sekarang kita ganti W nya dengan 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 3/2 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 8,314 dikali T1 min 2T1. 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 15/2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 8,314 dikali min T1. Sekarang kalian aja yang terusin sampai selesai sehingga ketemu T1 sama dengan 2000 dibagi min 6,2355. Jadi T1 sama dengan min 320,7 Kelvin. Jadi itulah materi proses dalam termodinamika sekaligus contoh soalnya. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M C kecil kali delta T, atau Q sama dengan C besar kali delta T. Keterangan: Q sama dengan jumlah kalor yang dibutuhkan, satuannya Joule. M sama dengan massa zat yang diberi kalor, satuannya kilogram. C kecil sama dengan kalor jenis zat, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan atau kenaikan suhu zat, satuannya derajat Celcius. Dan C besar sama dengan kapasitas kalor. Langsung saja ke contoh soal, yaitu air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Pertama, kalian tulis dulu yang diketahui. M sama dengan 2 kg, C kecil sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 70 min 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu Q atau kalor. Kemudian tinggal masukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan MC kali delta T. Kalian tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah tadi diketahui, jepret-jepret, selesai. Materi selanjutnya yaitu energi dalam. Energi dalam dibagi menjadi dua, yaitu gas monoatomik dan gas diatomik. Gas monoatomik memiliki rumus U sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Sedangkan gas diatomik memiliki rumus U sama dengan 5/2 NKT sama dengan 5/2 nRT. Saja perubahan energi dalam delta U untuk sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu akhir T2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Gas monoatomik delta U sama dengan 3/2 NK T2 min T1 sama dengan 3/2 NR T2 min T1. Yang kedua yaitu gas diatomik delta U sama dengan 5/2 NK T2 min T1 sama dengan 5/2 NR T2 min T1.
Materi selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika yaitu jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan di dalam sistem tersebut ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W. Oh ya teman-teman, saya punya sedikit tips nih, yaitu catatan. 1. Jika sistem melakukan kerja maka nilai W positif. 2. Jika sistem menerima kerja maka nilai W negatif. 3. Jika sistem melepas kalor maka nilai Q negatif. 4. Jika sistem menerima kalor maka nilai Q positif. 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, sehingga volumenya berubah dari 0,08 meter kubik menjadi 0,10 meter kubik. Jika gas mengalami perubahan energi dalam gas sebesar 1500 Joule, berapa kalor yang diterima gas? Pertama, seperti biasa, tulis dulu yang diketahui, seperti di atas. Kemudian masukkan rumusnya. W sama dengan P kali V2 min V1. W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,1 dikurangi 0,08. W sama dengan 4000 Joule. Karena yang dicari itu Q kalor, maka gunakan rumus Q sama dengan delta U plus W. Ingat ya, tanda plus minusnya tadi yang saya sudah kasih catatannya. Jadi tinggal masukkan Q sama dengan delta U plus W, Q sama dengan 1500 tambah 4000, Q sama dengan 5500 Joule. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu suatu sistem mengalami proses isobarik. Pada sistem dilakukan usaha sebesar 100 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem delta U dan kalor yang diserap sama dengan 150 Joule, berapa besarnya delta U? Langsung saja masukkan Q sama dengan delta U min W. Q ganti 150 sama dengan delta U min 100, 150 sama dengan delta U min 100, 150 tambah 100 sama dengan delta U, 250 Joule sama dengan delta U. Jangan lupa ya tanda plus minusnya. Lanjut materi berikutnya yaitu hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Entropi. Entropi adalah besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Sistem entropi adalah ukuran ketidakteraturan. Dapat dituliskan dalam sistematis. Delta S sama dengan Q per T. Delta S sama dengan entropi yang memiliki satuan J per K. Q sama dengan kalor, satuannya J. T sama dengan suhu, satuannya K Kelvin. Hukum 2 termodinamika. Penerapan hukum 2 termodinamika pada mesin pendingin. Pada mesin pendingin yaitu peralatan yang prinsip kerjanya mengalirkan kalor dari benda suhu rendah ke benda suhu tinggi. Nah, pada gambar di bawah tersebut ada beberapa rumus dari kalor sampai CP atau koefisien performansi. Bisa dilihat sendiri ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jika suhu ruang di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius, berapakah suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh? Selanjutnya tinggal masukkan rumusnya saja, yaitu CP sama dengan D2 per T1 min T2. CP nya kan udah diketahui, yaitu 6 sama dengan T2 per 301 min T2 dikali silang, jadi 1806 sama dengan T2 plus 6 T2. 1806 sama dengan 7 T2. T2 sama dengan 258 K. Kan satuannya masih Kelvin. Jika dirubah ke dalam satuan Celcius maka dikurangi 273. Jadi hasil akhirnya yaitu min 15 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesin kalor, yaitu alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya mesin motor.
Di bawah ini yaitu diagram mesin kalor, bisa dilihat dan disimak baik-baik ya. Berdasarkan diagram mesin kalor, maka Q sama dengan Q1 min Q2. Sehingga berdasarkan hukum 1 termodinamika, W sama dengan Q1 min Q2. Efisiensi termal sebuah mesin kalor, yaitu nilai perbandingan antara usaha yang digunakan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus, dapat dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan W per Q1. W nya bisa dirubah menjadi Q1 min Q2, jadi Q1 min Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Siklus Carnot adalah suatu siklus ideal reversibel yang terjadi antar dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Ini adalah rumus efisiensi mesin Carnot, dan ini juga rumus efisiensi mesin Carnot melalui perbandingan. Contoh soal, sebuah mesin Carnot yang menggunakan sumber suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 40%. Berapakah suhu sumber tinggi harus dinaikkan agar efisiensi naik menjadi 50%? Selanjutnya, masukkan yang diketahui terlebih dahulu. Kemudian, gunakan rumus T2 per T1 sama dengan 1 min efisiensi per 100%. Tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi. Kan akhirnya ketemu T2. T2 nya sama dengan 480 Kelvin. Langkah berikutnya yaitu masukkan rumus seperti tadi, yaitu T2 per T1 sama dengan 1 min efisiensi per 100%. Kan tadi T2 nya sudah ditemukan 480 Kelvin, tinggal masukkan T2 nya 480. Yang dicarikan T1, berarti T1 nya tetap T1, tinggal masukkan seperti tadi. Nah, ketemu hasilnya T1 sama dengan 960 Kelvin. Demikian tugas yang saya bisa berikan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.